Halo semuanya, di sini saya akan mencoba menawarkan sebuah solusi untuk masalah yang sering terjadi di dunia kampus. Di mana di sana sering terjadi masalah dalam tugas proyek kelompok. Masalah yang sering terjadi itu biasanya adalah masalah di dalam penilaian. Di mana penilaian itu sering terjadi bias atau tidak adanya transparansi kontribusi individu dalam sebuah proyek kelompok. Contoh nyatanya adalah ketika sekelompok mahasiswa diberikan tugas oleh dosen, tetapi dosen itu memberikan penilaiannya sama rata, padahal kontribusi individu di dalam sebuah kelompok itu tidak rata, bahkan ada orang yang mungkin tidak berkontribusi. Bukan hanya mahasiswa, dosen juga menghadapi tantangan yang serupa, bagaimana cara mereka mengetahui secara pasti kontribusi individu dalam sebuah kelompok. Dan disinilah kami, Mata, hadir sebagai solusinya. Saya sendiri, Dimas Setio, sebagai CEO dari perusahaan Mata, kami adalah tim yang berkomitmen untuk menciptakan solusi teknologi untuk membantu kolaborasi akademik. Mata itu adalah sebuah platform manajemen proyek yang dirancang khusus untuk mahasiswa dan dosen. Tujuan kami sederhana, yaitu mempermudah kerjasama dalam tugas kelompok sekaligus menciptakan transparansi yang membantu semua pihak. Kami percaya, ketika kolaborasi menjadi lebih efisien, hasilnya tidak hanya lebih baik, tetapi juga lebih memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Masalah yang ingin kami selesaikan sangat nyata. Masalah ini sangat sering terjadi di kalangan mahasiswa. Pernahkah kalian sendiri merasa pembagian tugas kelompok sangat tidak adil? Mahasiswa seringkali terjebak dalam pengerjaan tugas kelompok, di mana mereka sudah mengerjakan banyak hal, sedangkan anggota mereka yang lain berkontribusi secara tidak maksimal. Bahkan ada anggota yang tidak berkontribusi sama sekali. Dari hal itu, dosen sangat merasa kesulitan untuk memberikan nilai yang akurat. Dan juga dosen cenderung memberikan nilai yang subjektif pada akhirnya. Hasilnya akan sering terjadi ketegangan dalam kelompok. Bahkan pengumpulan tugas tersebut akan jadi terlambat. Dan pada akhirnya, hasil dari tugas tersebut tidak akan maksimal. Kami percaya bahwa kolaborasi yang sehat membutuhkan alat-alat yang tepat. Maka dari itu, itulah peran kami sebagai perusahaan yang ingin membantu mahasiswa untuk mengelola tugasnya dengan lebih baik. Jadi, apa yang membuat Mata berbeda dari platform lain? Yang pertama, ada fokus akademik. Tidak seperti platform lain, manajemen proyek umum, Mata dirancang khusus untuk dunia pendidikan dengan fitur yang menjawab kebutuhan mahasiswa dan dosen. Yang kedua, ada transparansi kontribusi. Kami menawarkan pelacakan kontribusi individu secara real time sehingga setiap anggota tim dapat terlihat kontribusinya. Yang ketiga, ada kemudahan dan efisiensi. Dengan pengingat otomatis dan laporan progres, baik mahasiswa maupun dosen dapat mengelola waktu dan tugas dengan lebih baik. Sebagai contoh, seorang dosen dapat melihat kontribusi setiap mahasiswa dengan detail, memberikan evaluasi yang lebih adil berdasarkan data nyata. Sementara itu, mahasiswa mendapat alat untuk membagi tugas secara transparan, mengurangi konflik internal dalam tim. Keunggulan ini memberikan Mata posisi yang unik di pasar, menjadikan kami pilihan yang unggul dibandingkan platform lain. Potensi pasar untuk Mata sangat menjanjikan. Dengan lebih dari jutaan mahasiswa dan dosen di Indonesia, kebutuhan akan alat kolaborasi akademik terus meningkat, terutama di tengah transformasi digital yang semakin masif. Mata hadir sebagai solusi untuk mempermudah kerjasama dalam lingkungan akademik, menjawab tantangan kolaborasi di era modern. Kami mengadopsi model bisnis yang fleksibel untuk menjangkau berbagai segmen pengguna. Yang pertama yaitu freemium, memberikan akses gratis ke fitur dasar, memungkinkan pengguna merasakan manfaat Mata tanpa risiko awal. Yang kedua, langganan premium, menawarkan fitur-fitur eksklusif seperti laporan analitik, mendalam, dan evaluasi kontribusi individu bagi pengguna yang menginginkan pengalaman kolaborasi lebih canggih. Yang ketiga yaitu on demand. Fitur tambahan tersedia untuk dibeli kapan saja sesuai kebutuhan, tanpa keharusan berlangganan penuh, memberikan keleluasan bagi pengguna untuk mengatur pengeluaran mereka. Pendekatan ini tidak hanya memberikan fleksibilitas kepada pengguna, tetapi juga memastikan aliran pendapatan yang berkelanjutan bagi kami. Dengan meningkatnya adopsi teknologi dalam dunia pendidikan, kami yakin Mata memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan dan mampu menjadi alat kolaborasi akademik pilihan utama di Indonesia.
Di Mata, kami tidak hanya menawarkan sebuah platform, namun kami menawarkan sebuah solusi bagi mahasiswa dan dosen yang mengalami kesulitan setiap harinya. Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam perjalanan ini. Baik Anda seorang mahasiswa yang ingin meningkatkan produktivitas, atau seorang dosen yang membutuhkan alat evaluasi yang lebih baik, atau Anda adalah investor yang tertarik mendukung transformasi pendidikan. Mata adalah jawabannya. Mari bersama-sama menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik. Terima kasih. Sekarang saya akan mencoba memperkenalkan prototipe dari aplikasi Mata. Untuk interface awal, bisa dilihat langsung di sini. Ini ada logo aplikasi Mata dan tulisan welcome. Untuk selanjutnya kita akan klik tombol welcome. Nah, ini adalah interface bagian login dari aplikasi Mata itu sendiri. Jika teman-teman belum mempunyai akun, bisa klik bagian sign up. Nah, pada bagian sign up, ini ada kolom username, email, password, dan juga birthday. Tapi jika teman-teman sudah memiliki akun, tinggal klik bagian sign in. Setelah klik bagian sign in, ini adalah halaman beranda dari aplikasi Mata. Untuk fitur-fiturnya, yang pertama ada search. Di sini teman-teman bisa mencari apa yang teman-teman butuhkan. Kemudian di bagian kanan atas, ini adalah profil dari pengguna aplikasi Mata. Nah, di bawahnya ini adalah kolom untuk kontak email teman-teman. Kemudian kembali ke bagian beranda. Yang pertama adalah fitur untuk menulis. Ini di sini teman-teman bisa mengerjakan tugas teman-teman dari sini. Kembali ke bagian beranda. Di sini adalah final report progress dari teman-teman. Nah, ini bisa dicek nanti baik dari mahasiswa maupun dosen. Kita contohnya di sini ada Aditya Putra. Nah, nanti di sini bisa dicek apa aja yang sudah dikerjakan oleh Adit. Atau mungkin mau ngecek di bagian teman yang lain, di Mas Setio, di sini juga bisa di-track apa saja yang sudah Dimas lakukan. Kemudian selanjutnya di sini adalah fitur diskusi. Nanti teman-teman di sini bisa memilih chat, telepon, atau video call. Sekian prototipe aplikasi.